Tes cek. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oke, puji Tuhan pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini sebagai anak Tuhan yang rindu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita, kita lepaskan semua beban yang kita bawa. Begitu saja, mari kita sama-sama satu hati beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita bersungguh-sungguh menyembah Tuhan, karena kami percaya Tuhan anugerah-Mu Tuhan yang selalu memberkati kami. Tuhan, buat kami terpesona itu atas kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebab kami percaya Tuhan, di mana 2 atau 3 orang kumpul Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan berada di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita mau penyembahan kepada Tuhan. Mari kita fokus kita kepada Tuhan. Terima kasih kami Tuhan, kami mau memberikan segala puji, hormat, syukur hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kali Tuhan kami melupakan ya Tuhan, satu hal yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan. Bila Tuhan selalu dengan kami ya Tuhan, dengan satu hal yang Kau ajarkan yang sangat simpel Tuhan, untuk selalu bersyukur Tuhan. Untuk itu teman-teman, mari kita bersyukur kita kepada Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Keselamatan-Mu ya Tuhan menjadi bukti ya Tuhan, atas anak-anak-Mu ya Tuhan bisa berdiri pada tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib.
Kau ajaib, mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu. Oh, haleluya. Oh, puji Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah kita mari menyembah-Nya. Tuhan kami, saya untuk bangkit berdiri. Mari kita ajak hati kita untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari naikkan nyembahan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Oh, kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena karya-Mu Tuhan sempurna bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu yang hanya sempurna bagi kami Tuhan. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuat berharga. Oh, haleluya. Mari dengan segala hati, mari kita ingat segala kebaikan Tuhan yang terjadi panjang hidup ini Tuhan. Aku datang berserah kepada-Mu. Satu hal yang Kau selalu ajarkan kepada kami Tuhan, selalu bersyukur Tuhan. Seringkali Tuhan kami melupakannya Tuhan. Ajaran-Mu itu yang begitu indah ya Tuhan. Setiap kami Tuhan, apa setiap kita untuk setiap keadaan kita, apakah kita selalu bersyukur ya Tuhan. Kau yang membawahi kami ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu ada teman-teman pada malam hari ini Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penyembahan kami Tuhan, doa kami Tuhan, berdaulat atas hidup kami Tuhan. Semua akan naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Kau Tuhan yang penuh kasih Tuhan, Tuhan yang penuh ajaib Tuhan. Oh,
bagi kami ya Tuhan, yang datang dengan hati penuh kerinduan ya Tuhan, yang dengan bersyukur ya Tuhan. Ku berharga di matamu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Berikan suara bagi Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan ya Tuhan. Haleluya. Mari semuanya Sang Raja dan segala Raja. Oh, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau satukan hati kami Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur Yesus. Ajar kami Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati kami ya Tuhan, Engkau yang mengenal pribadi kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Karena Engkau yang layak Tuhan, kami tinggikan ya Tuhan, kami agungkan ya Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, datang di tatap suci-Mu kami menyembah-Mu. Mari angkat suara bagi Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, katakan Yesus Raja, Yesus Raja.
Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah nama-Mu di sana. Sampai boleh terjadi setiap kami Tuhan. Nyata sempurna kami puja Yesus Raja mulia. Mari sama-sama katakan. Mari angkat tangan dua itu. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami mau menyembah Tuhan. Oh, nama-Mu disanjung. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata sempurna kami puja Yesus Raja mulia. Sekali lagi dengan firman-Mu, nyatakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kudus di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu Tuhan. Lisan kuasa-Mu nyata sempurna. Amin. Kami puja, katakan Yesus Raja. Yesus Raja mulia. Kami puja hanya Kau Tuhan Yesus Raja. Kami puja Yesus Raja mulia. Mari sekali lagi dengan suara katakan. Kami puja Yesus Raja mulia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau yang ajarkan kami ya Tuhan. Bagaimana kami menyembah-Mu ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau Tuhan menyembah-Mu. Oh, haleluya. Percaya Tuhan, apa yang terjadi Tuhan setiap hidup kami Tuhan, yang selalu bersandar di Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Yaitu Kau ajarkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur ya Tuhan, di mana kami menyembah-Mu ya Tuhan, buat pujian-pujian, penyembahan-penyembahan ya Tuhan, pengiringan ya Tuhan, hadapan-Mu yang mulia ya Tuhan, karena Kau yang layak ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, dari kami tinggikan ya Tuhan. Untuk pada hari ini Tuhan, kesempatan Kau berikan ya Tuhan, kami datang untuk berdoa ya Tuhan. Berdoa menyembah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan pakai kami ya Tuhan, setiap kami ya Tuhan.
datang itu kami percaya Tuhan, semuanya bukan kebetulan itu Tuhan, tapi Engkau yang sudah menjadi kehendak itu Tuhan, untuk berkehendak atas hidup kami Tuhan, sehingga Kau bisa mengantar kami Tuhan di tempat ini Tuhan dengan satu alasan itu Tuhan, bukan sekedar hanya rutinitas itu Tuhan yang kami jalani Tuhan, sekedar memuji-Mu ya Tuhan, bertepuk tangan bagimu ya Tuhan, mempercayai Tuhan, Kau berikan kami hati ya Tuhan yang penuh rindu itu atas penyembahan-Mu ya. Kami mau berterima kasih ya Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang yang kami lewati ya Tuhan, segala perbuatan kami ya Tuhan. Selalu belajar ya Tuhan, oh ya Tuhan, percaya Tuhan di tempat ini Tuhan, Tuhan dibuatkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa itu untuk teman-teman kami Tuhan dalam perjalanan ya Tuhan menuju ke tempat ini, Tuhan sertai mereka ya Tuhan, dan kami Tuhan berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Besarkan nama-Mu Tuhan, Kau layak ya Tuhan, dengan alasan ya Tuhan Tuhan, tapi kami hanya mau bawa Tuhan atas terima kasih kami. Siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sukacita pada malam hari ini, amin. Amin. Betrong berikan hutang. Kami percaya Tuhan, kami ada sebab Tuhan menyertai kita, amin. Mari kita puji Tuhan, sebelum ini kita berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Kita akan satu lagu. Sebab Dia Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama nyanyikan. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama katakan,
pada hidup, pada hari esok, pada hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Berikan kepada bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup di Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Teman-teman silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersyukur, kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, mungkin teman-teman di tempat ini yang mau bersaksi, mau sharing, karena ada teman-teman semua tentang kebaikan Tuhan sepanjang hidup yang berjalan. Menurut orang beda-beda kos ini, mungkin orang boleh di sharing lebih terbuka sedikit. Yang soal malu, mungkin yang terbuka junior yang mau bersaksi ada. Tentang hal simpel saja, mungkin Tuhan berikan. Saya terlalu, karena teman-teman di sini kan sebagai sohib-sohib anak Tuhan, terus bisa saling bertukar pikiran atau bertukar tentang kebaikan Tuhan. Oke, Dean, bagaimana kabar? Baik. Bagaimana sepanjang minggu? Aman? Pekerjaan aman? Di Tuhan aman? Lanjut. Atau tapi kakak Ci mau bersaksi? Jadi mau bersaksi enggak? Bagaimana kabar? Oh, ya, bagaimana sepanjang minggu? Berikut dan beli semua karena tolak. Kevin, gimana bro? Baik. Ulang ya. Oh ini 3 ulangan atau? Oh, Kevin kan? Oh enggak ulang aman. Minggu depan masih ada gitu. Terakhir sama Kak Shalom juga, Kak Shalom. Gimana kabar saudara? Lancar? Langsung. Mungkin dia enggak nah. Oke, puji Tuhan. Sebentar terakhir teman-teman. Ada yang mau bersaksi? Bagi Tuhan, ada untuk Fernando, ada gitaris. Nah, yang baru masuk bersaksi. Tuntas.
bersaksi. Oke, mungkin sedikit dari saya bersaksi sedikit tentang Tuhan profesi yang saya rasa sangat berarti pada hidup, karena seringkali hal simpel teman-teman, Tuhan tidak bisa bersyukur apa yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan selalu membanding-bandingkan kiri kanan ke belakang. Tentu saja yang saya boleh sharing sedikit, contoh kecil berupa seringkali kita berpikir Tuhan ini sebagai penyembah Tuhan, tapi Tuhan bisa contoh kita memang sedikit aktif di pelayanan. Setiap orang mungkin banyak aktif pelayanan, mungkin seringkali Tuhan selalu memberikan pencobaan, karena teman-teman tahu semua orang yang semakin beriman kuat, semakin juga pencobaan dan nilai yang belajar dari situ akan mengarah ke kita. Nah, jadi teman-teman, di sepanjang kalau bilang sebulan lah, kita selalu komitmen kepada Tuhan. Kita mau selalu melayani Tuhan, menyembah Tuhan, kalaupun dimanapun nanti selalu. Tapi di saat-saat ada sedikit masalah, pencobaan, atau orang merasa pemikiran overthinking datang, Tuhan sebenarnya mau bawa kemana untuk hidup ini. Mungkin terus semua yang rajin-rajin masuk gereja, atau orang rajin beribadah, rajin ini, itu kita rasakan. Terus orang berdoa, Tuhan, kita bilang oke, itu 20%. Tapi kita juga tidak berani marah kepada Tuhan, yang berani mau menuntut lah. Cuman selalu jadi pertanyaan, Tuhan itu rajin ini, Tuhan terus mau tanya apa nih, mau bawa kemana itu hidup ini nanti. Tuhan selalu, dan kita dapat jawaban pas dari tapi kebimbangan pas tadi dari rumah sakit dari bapak. Nah, jadi teman-teman boleh mungkin bisa tahu lah, tapi bapak ada masuk sakit ini memang masuk berkelanjutan lebih sakit, dan pasti kita terus anak-anak selalu mengharapkan yang terbaik untuk orang tua, meskipun ada yang maupun yang yang tidak bisa ada. Percaya yang Bapak yang selalu menghasilkan anak. Amin. Saat coba lanjut pas dia sementara gue jaga, kan selalu kali kan masuk ulang, dulu kan sempat masuk, orang kok masuk ulang ya, karena masih belum, kalau bilang itu masih belum, tadi bilang ada share bilang kan, Pak lepas sedikit lah akan kedagingan sedikit. Jadi masuk ulang dan kita selalu ditakut. Karena kita suka pikir ada rencana-rencana tahun inilah Tuhan, percaya Tuhan kalau kita mau bagi orang keluarga dan punya segala macam. Tapi selain Tuhan seperti Tuhan bilang, Tuhan berencana itu adalah sesuai Tuhan yang merencanakan. Tapi saat kita waktu pagi-pagi, kan banyak malam, pagi-pagi kita bangun, kita banyak bapak. Kita merasa apa ya, dari sepanjang malam itu lupa itu melamun, pikiran di sekitar semua jam itu bangun jam panas gitu. Sambil kita tahu pikir semata ada apa ini ibadah, kita pikir
suka boni kan. Cuma kayak apa kita kalau bilang ke orang malas sekali mau boni apa lagi. Gua malas, jarang bawa boni yang apa ini podcast yang tentang Tuhan begitu lah. Jadi orang pasti sharing atau ada contoh untuk semua cerita begitu. Jadi jarang. Cuma saat itu cuma itu video itu. Cuma tipis lah. Kita dengar, karena kita bagus menarik. Kita dengar di luar itu di halaman teras utara. Kita dengar. Orang di situ apa ya? Jadi dari Islam ada satu narasumber dia bilang, masa orang dikanya orang menuntut satu hal untuk hidup untuk terjadi, buat terjadi, sedangkan orang menutup mata atas berjuta kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat orang itu. Nah, itu kita Tuhan kembali ingatkan bahwa yang terjadi. Nah, kalau ini pokoknya dia cerita di bahasa yang DP apa itu MC DP backgroundnya mirip-mirip kan apa yang kita rasakan begitu. Jadi keren sekali bagaimana dia dalam pelayanan yang banyak sekali begitu, konsisten begitu segala macam. Di samping dia mengkhawatirkan kiri dan kanan. Di samping dia juga bertanya, Tuhan mau kemana begitu. Bisa kita boleh cuma apa Tuhan harus memberikan jawaban saja itu, dan hanya kita mungkin gitu. Dan saya bilang orang sudah berjuta kebaikan Tuhan yang berikan kepada orang itu dengan satu hal yang Tuhan selalu ajarkan orang, yaitu hal simpel sekali, kasih bersyukur. Dan setiap tahun memang orang jangan selalu bersyukur, tapi hendak turunnya lepas dari hal simpel ini ya, bersyukur. Kita pikir dalam hal simpel itu Tuhan boleh berkati lewat dimanapun media, boleh berkati lewat apa dimanapun Tuhan boleh jumpai dan secara dimanapun itu Tuhan boleh berkata. Masih banyak yang lebih orang boleh ambil nilai dari orang hidup sendiri. Jadi jangan orang langsung kecil hati pada Tuhan, orang lihat sebagai itu yang jadi lalu kita hati karena Tuhan yang konsisten begitu. Dan itu kok adalah bilang apakah orang menjadi konsisten pada Tuhan? Apakah saat orang berjalan ke muka, orang dalam belakang, dia ke atas, atau Tuhan dan sebelum orang melangkah, sedangkan orang akan di belakang, orang bersama dengan Tuhan. Dan itu yang jadi memberkati kita. Mungkin ada hal lain yang kita mau ceritakan, tapi itu panjang. Pokoknya itu dalam keadaan orang mari terus selalu bersyukur, orang selalu bisa terus memikirkan Tuhan begini, tapi Tuhan selalu menjaga orang selalu bersyukur. Harus itu mungkin itu yang sharing aku. Tapi sosial terus mau lanjut di Tuhan atau bisa track begini gimana orang mau terompe hati ulang bahan kepada Tuhan karena kamu bisa lihat Tuhan kau setia Tuhan dalam hidup kamu. Selalu berapa
kasih-Mu Tuhan. Maka kami Tuhan selalu berdoa Tuhan, berharap kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dari Tuhan berkati Tuhan, teman-teman kami Tuhan yang naik Tuhan. Kami mau masuk dalam firman-Mu Tuhan, dari Tuhan berkati Tuhan. Kami mau mengangkat pujian Tuhan, mau mengangkat penyembahan Tuhan. Kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Kau Bapa yang setia Tuhan, selalu menolong kami Tuhan. Amin. Mari sambil kita angkat lagu Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan. Bapa Kau setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih.
setiamu. Amin Tuhan. Engkau menyediakan Tuhan. Mari dengan suara-Mu Tuhan, dengan suara kami Tuhan, kami angkat di Tuhan kehidupan kami Tuhan, dulu sekarang dan selamanya Tuhan. Bapa yang mengajarkan kami itu untuk selalu hormati-Mu ya Tuhan, turut perintah-Mu ya Tuhan, dan Kau berikan kami Tuhan penyembahan ya Tuhan, dan bersyukur setiap waktu ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. hari depan Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. sekali lagi katakan, Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. berikan suara pagi Tuhan. Kau Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Kau selalu ajar kami ya Tuhan untuk menghormati-Mu ya Tuhan, surut dengan perintah-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu ya Tuhan, yang Kau akan sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biar lewat hamba-Mu ya Tuhan, Engkau bersabda ya Tuhan, dengan kata-kata-Mu ya Tuhan, Engkau pakai dia ya Tuhan, menurut
kami Tuhan, anak-Mu ya Tuhan. Seperti Bapa yang mengasihi anak-Mu ya Tuhan, begitu juga kami Tuhan, yang selalu mengasihi-Mu ya Tuhan. Karena Kau memberikan kami kasih ya Tuhan, selalu menerima ya Tuhan, dan memberi ya Tuhan segala dengan kebaikan Tuhan ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau duduk tenang ya Tuhan, duduk diam ya Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan, di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu kami bersyukur Tuhan lewat penyembahan ya Tuhan yang kami bawa ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan, pujian ya Tuhan dengan hati kami ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan membalas setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ya Tuhan bersyukur ya Tuhan. Kehadiran-Mu ya Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan, kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, hari ini Tuhan kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Firman kali ini saya serahkan kepada hamba firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Darren. Shalom. Puji Tuhan. Pertama saya sampaikan terima kasih buat Tuhan yang mau bilang boleh menyediakan tempat pada hari ini dan menurut kita ketika firman kali ini gimana ya? Kita nggak persiapkan sebenarnya tentang firman ini. Dan tiba-tiba tadi waktu kita sedang duduk, kita bilang cuma tes hari ini. Dan tiba-tiba saya dapat kita pilih gimana ya? Ini mungkin cuma kita yang alami. Cuma setelah kita mendengar alami kesaksian dan juga mungkin teman-teman mungkin ada lagi dalam masalah yang sama dengan kita, itu mungkin oleh Tuhan tadi tidak ada yang bilang cuma kebetulan begitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman mendengar dari judul khotbah kali ini sedikit aneh, cuma dari judul khotbah kali ini waktu hati kacau dan pikiran serasa gila. Itu bagaimana? Kita akan buka sama-sama di Daniel 4 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-37. Sampai 37. Kalau sudah katakan amin. Oke. Kita bacakan jawab. Kita akan baca ini per satu-satu ayat. Dan dari situ akan kita bahas. Daniel 4 ayat yang ke-33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dan langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu-bulu raja wali dan kukunya seperti kuku burung. Nah, di ayat yang ke-33 ini dia membahas tentang suatu raja yang kamu bilang salah satu raja paling besar yang ada di kisah Alkitab, teman-teman. Dan raja Nebukadnezar ini kenapa boleh sampai jadi begini? Dia dihalau di antara manusia, dia makan rumput seperti lembu. Dan pokoknya di sini itu dia diilustrasikan seperti orang yang sedikit gangguan mental, atau bilang kalau bahasa kata kasar itu gila, teman-teman. Dan dari cerita
cerita yang pada ayat yang pertama ini, kenapa sih dia sampai jadi begitu? Kita mau bahas sedikit tentang latar belakang Raja Nebukadnezar. Raja ini merupakan salah satu raja yang DP kekuasaan itu paling besar pada dari zaman. Dan dari DP kekuasaan yang besar, teman-teman, ya tahu juga manusia gimana. Orang mulai merasa angkuh, dia mulai merasa, oh kita ini hebat, kita ini begini, kita ini begitu, kita ini begini, kita ini begitu. Dan dia menjadi tinggi hati atau sombong, teman-teman. Dan seperti ada kata yang bilang, semakin tinggi gedung maka semakin tinggi angin yang akan menerjangnya. Dan dia ini juga kalau bilang tokoh yang lumayan penting di dalam kitab ini. Dan kita mau bahas tentang ayat ini, nanti ada di ayat yang ke-37 itu akan membahas tentang kenapa kita angkat ini khotbah ini. Nah, kalau misalnya kita kasih sedikit simpan cerita dari teman-teman, ketika kita dalam waktu berpikir itu serasa kacau dan cara berpikir itu semulai tidak konek dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau misalnya ketika orang banyak pikiran ya, ketika orang misalnya ada di khotbah, orang misalnya ada sementara berpikiran, lalu kita mau main ML, lalu kita mau main ini, lalu kita mau main ini, lalu kita mau baca ini, sebentar itu orang sebenarnya tidak mau fokus, teman-teman. Dan ketika kita mendengar atau orang sini satu saat orang semua akan bekerja, ketika orang misalnya bekerja, kalau orang tidak fokus akan orang yang bekerja, tidak mungkin kontornya ada pada orang, teman-teman. Karena kita yakin ketika orang itu misalnya melakukan segala sesuatu tidak terkonsentrasi kepada satu hal tersebut, maka akan membuat orang pendiri itu tidak melakukan hal itu secara maksimal. Kalau misalnya kita sementara berfirman ini pun kita sementara ini kejadian nyata ya. Kita mau cerita, kita PHP itu kita tidak tahu tadi supaya kita saat teduh kita baca ini khotbah ini, tiba-tiba kita suruh catat di HP sebenarnya, teman-teman. Cuma tiba-tiba pada satu suara bilang catat di kertas. Apa semua kita memang kertas kita catat. Kok diajar teman-teman? Tadi waktu jam 7 kurang 15 kita pakai ke gereja, di tengah jalan kita cek tapi HP mati. Kita diskusi menyala berulang kali dan itu tetap mati. Kita menyala dan kita balik ke rumah, kita bilang mati dia HP. Kita mau buka kitab. Dan dari ajaib teman-teman, kalau misalnya kita tulis kita khotbah ini, kita HP, ya hilang pribadi teman-teman. Dan itulah keajaiban Tuhan. Tidak ada yang sesuatu itu cuma kebetulan. Nah, lanjut. Ketika kita bahas tentang yang disebut tadi, ketika orang banyak masalah, apa yang akan terjadi? Teman-teman pasti di sini sudah merasakan bagaimana dalam kehidupan ketika orang ada banyak masalah. Orang jadi overthinking, orang jadi kalau bahasa sekarang itu anxiety dan panic attack, itu sangat-sangat banyak dibahas di TikTok atau di berbagai media sosial lainnya. Dan kenapa sih orang boleh sampai pemikiran itu tidak konsentrasi terhadap segala sesuatu? Itu karena adanya masalah utama. Dan di dalam orang kehidupan tidak mungkin ada satu hari tanpa ada masalah. Saya walaupun semua orang bilang masalah sepele itu pasti ada dalam kehidupan. Dan bagaimana to solve the problem itu ada di bagaimana cara orang berpikir. Jika orang berpikir langsung mulai lari dari hal yang akan orang bikin, itu orang di istilah dalam kitab itu atau thinking. Orang mesti fokus supaya hal ini dapat terjadi dengan baik. Akhirnya orang kegiatan ini dapat tersalurkan dengan baik. Kita baca ayat yang ke-34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menghadap langit dan mata mendidik kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nah, teman-teman, di ayat yang ke-34 ini
menunjukkan bahwa ada rahasia, yaitu bagaimana ketika segala sesuatu di dalam hidup ini, DP penyelesaian itu adalah satu. Coba teman-teman baca yang 34. Siapa boleh jawab apa itu? Atau bagaimana cara orang menyelesaikan atau raja Nebukadnezar ini menyelesaikan permasalahan? Coba di bagian mana? Coba apa tadi? Terus baca ini tuh. Jawaban apa? Nebukadnezar mengatakan yaitu menghadapkan demi ke langit. Itu dengan penyelesaian itu ada di teks baik. Dia mengatakan bahwa akal milikku kembali lagi kepadaku. Dan permasalahan yang ada di ayatnya ke-33 ini terpecahkan hanya dengan dia menghadapkan diri lagi kepada Tuhan. Kita tak tahu apa yang Nebukadnezar lakukan yang secara real time saat itu. Mungkin dia berdoa, dia menangis, dia mengampuni kepada Tuhan, tetapi yang pasti dia menghadapkan diri itu kepada Tuhan. Dan bagaimana orang mau suatu perang begitu ketika orang menjauhkan diri kepada Tuhan. Dan teman-teman percaya kekecewaan itu akan terjadi ketika orang mengandalkan orang diri sendiri atau bahkan orang mengharapkan orang lain dalam dalam hidup. Ketika misalnya kita berharap kepada satu orang, aduh Tuhan kita harap saya orang ini dia pasti membantu kita begini. Kok kita berbilang, aduh tercancel begitu teman-teman. Oh kalau misalnya kita nyata memiliki iman yang kuat, atau bahkan kita nyata percaya kepada Tuhan, pasti kita bilang, Tuhan ini kita sudah bilang Tuhan di awal, jangan kecewakan kita Tuhan, kita berharap sekali orang ini. Mana Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk membuat kita merasakan apa yang harusnya kita rasakan. Ketika kita berharap lebih kepada manusia, bahkan kita berharap itu melebihi kita berharapan kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Dan rasa kekecewaan yang luar biasa itu akan muncul. Ketika orang imannya tak kuat, mungkin orang salahkan kepada Tuhan. Orang bilang, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Lalu kita suruh doa ini, masa Tuhan jangan jawab. Akhirnya muncul yang namanya akar pahit. Dan akar pahit ini merupakan salah satu dosa yang sangat berpanjangan, teman-teman. Ketika orang berani tanam kepahitan dalam orang diri itu, saya tahu tidak bukan cuma orang berkata-kata, dia bisa tadi orang berdoa, orang berperilaku, semua itu ada sangkut paut yang menjadi dosa terhadap dia. Dan semua dosa itu harus bertanggung jawabkan. Nah, kembali lagi, bagaimana cara kita solve problem ketika dengan Tuhan, yaitu put God first, atau tempatkan Tuhan di tahta paling pertama, begitu teman-teman. Orang banyak utamakan Tuhan. Nah, DP poin yang pertama dalam khotbah ini, ketika orang punya hati kacau dan orang punya pemikiran serasa gila, itu yang paling pertama adalah misalnya orang ada istilah 1001 masalah. Terus kita mau pecahkan, kalau misalnya kita ada pekerjaan, kita mengerjakan begini. Kok nggak ada misalnya kita bebas kerja 1000 tugas. Biar anak kelar dalam 1 bulan ini, 10 ini. Kita mau bikin satu-satu, mau cicil-cicil. Oh kita bikin satu. Misalnya bawa satu pendahuluan begini. Kita bikin sama satu kali. Itu lama. Terus saya tahu semua itu akan menjadi lebih gampang ketika orang bikin satu sampai tuntas, baru orang lanjut ke yang selanjutnya. Baik orang lakukan segala sesuatu itu mesti tuntas dulu, baru orang boleh lanjut ke yang selanjutnya. Begitu juga bagaimana cara orang mau selesaikan masalah yang banyak dalam hidup ini. Misalnya masalah kemarin itu belum kelar, untuk harus melanjut masalah yang selanjutnya. Cara penyelesaiannya yaitu orang lakukan sampai clear dulu. Orang all in dulu pada satu masalah ini. Ketika masalah ini kelar, baru orang move.
orang so bilang ojo-ojo di tanah. Nanti di situ orang lihat, Tuhan akan lihat orang punya hati yang paling tulus untuk meminta pada dia. Ketika orang misalnya ada istilah, orang so jatuh sekali, so terpuruk sekali. Aduh Tuhan, hari ini juga, Tuhan harus mulai keluar. Di situ Tuhan akan bekerja. Dan ketika misalnya Tuhan berdoa itu tidak terkabul, jangan ada orang bilang, aduh kita sebegini, kita sebegitu, kita sebegini, kita sebegitu. Dia akan bilang ketika kita sudah terpuruk sekali ke Tuhan, pasti mau jawab kita di doa. Nah seperti itu. Teman-teman di sini pasti sudah tahu bagaimana cara mekanisme Tuhan menjawab doa berdoa. Ketika betul-betul itu diperlukan, maka Tuhan akan jawab. Dan ketika itu memang harus terjadi dalam kehidupan, atau jalan Tuhan memang seperti itu, ya sudah ada yang boleh berubah di jalan. Nah, lalu orang mulai dari satu hal. Misalnya, kalau misalnya orang memulai menjadi pribadi yang lebih baik lagi, orang mulai dari satu hal, orang ubah orang dari pribadi itu satu hari itu satu hal yang baik dalam orang kehidupan. Nah, lalu orang lihat di ayatnya yang B 34b, lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Nah, sebenarnya yang selalu orang harus lakukan itu adalah membuat terobosan, atau kalau bilang membuat satu hal yang berani, teman-teman. Yang mungkin teman-teman misalnya meninggalkan dosa satu, orang melangkah hidup bersama Tuhan, yang mungkin orang membawa dosa ini terus ketika orang berhidup. Dan ketika orang tidak berani melakukan satu terobosan atau satu big movement ini, maka orang sekali. Ada ayat yang bilang kalau misalnya orang hidup yang baik dan yang benar, orang hidup kalau misalnya jangan melangkah di dua kaki gitu, jangan melangkah di baik, jangan melangkah di benar orang, atau bisa jadi abu-abu. Kalau baik ya baik sekalian, jahat ya jahat sekalian. Dan ada juga orang yang bilang itu banyak di TikTok, dia bilang, kenapa menabung dari sekarang? Untuk nanti hidup masih panjang. Rata-rata orang hidup itu di Indonesia itu 60 sampai 65 tahun. Kau die. Kau ada yang bilang, apa anak menunggu kita mau menabung dari sekarang? Karena masih 17 tahun, masih 18 tahun, karena masih muda. Kau apa? Dan Tuhan tidak tahu kapan Tuhan waktu. Dan Tuhan tidak tahu bagaimana cara perhitungan Tuhan. Tak mungkin kalau misalnya dia bilang, kita menabung begini, di awal, ujung-ujung kita mau out dari Kristen. Mana Tuhan lihat ini ketika Tuhan percaya kepada Tuhan, itu merupakan fondasi yang bilang secukup untuk menebus segalanya dalam kehidupan. Ini kita bahas sedikit lebih cepat. Poin yang kedua yaitu jangan pernah bilang terhadap diri itu bisa karena orang kekuatan sendiri. Percaya atau tidak, ketika orang mengatakan kita mampu karena kita berdiri hebat, kita mampu karena kita tahu kita punya kemampuan begini. Maka itu nyata salah orang sadar dengan kemampuan. Cuma ketika orang mengandalkan orang diri itu lebih dari kita mengandalkan Tuhan, maka akan ada di hambatan. Dan tahu hambatan akan seperti apa, cuma pasti akan ada di hambatan dibanding ketika orang mengandalkan Tuhan. Dan terlalu banyak yang dari orang itu orang setan mindset bahwa ini lebih kebalikan. Sudah kasih putar. Kalau misalnya aduh kita tidak bisa, kita begini, kita begitu. Ungkapkan orang bisa. Banyak sekali orang skill itu bukan orang mendapat dari orang lain, tetapi itu bagaimana cara orang mengasah, bagaimana cara orang berusaha untuk mendapatkan skill tersebut. Itu adalah bagaimana cara orang mengembangkan diri secara dunia. Bagaimana cara orang memperbanyak orang skill yang boleh berguna dalam kehidupan ini. Memang kan orang tidak boleh terlalu roh dan orang tidak boleh terlalu dunia. Harus orang bilang itu harus
seimbang akan dua dunia ini. Dan ayat yang ke-35, semua penduduk di bumi dianggap remeh. Nah, di ayat yang awal ini mungkin teman-teman seluruh umat bumi ini dianggap remeh. Tapi lanjut, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan kepada penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat. Nah, di sini dibahas itu Tuhan itu bilang anggap ente orang manusia di bumi yang memang orang tercinta. Cuma di satu sisi yang lain ini mengajarkan bagaimana orang menganggap remeh itu seperti memandang rendah atau tidak mempedulikan. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena orang manusia itu terlalu gampang down, terlalu gampang bilang gimana ya, terlalu penakut begitu teman-teman. Kenapa dia bilang dia tidak peduli atau dia anggap remeh? Karena dia itu lebih berani daripada Tuhan. Bagaimana dia bilang dia supaya sampai hidup ini, Tuhan hidup bukan cuma biasa-biasa aja berkata masuk surga, asalkan Tuhan percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua kita katakan tadi, dan kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kenapa orang mesti percaya betul-betul kepada Tuhan, dan kenapa Tuhan itu menganggap remeh orang semua. Tuhan yang menganggap remeh itu sebenarnya Tuhan yang masalah. Ketika orang mulai jatuh akan hal yang semestinya kalau misalnya kita kasih ilustrasi ulang seperti ini, Tuhan yang ojek, Tuhan nggak tahu siapa yang bawa itu motor, Tuhan tahu Tuhan akan selamat, atau Tuhan bahkan naik pesawat, Tuhan tidak tahu siapa yang dipilih, Tuhan tahu Tuhan akan sampai. Bagaimana ketika Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini, Tuhan mau melangkah, itu Tuhan tahu siapa yang tuntut Tuhan melangkah, tetapi Tuhan tidak yakin akan Tuhan sampai atau tidak atau di tujuan. Itu merupakan satu pertanyaan yang besar, karena Tuhan kenal siapa Tuhan, Tuhan tahu siapa dia, apa yang dia lakukan terhadap orang, dan apa yang sudah dia lakukan terhadap orang. Dia telah mati untuk orang. Dan satu hal lagi, itu jangan orang hidup di dalam trauma. Memang tidak salah, semua orang itu punya trauma masing-masing, apalagi yang bilang sangat-sangat membekas dalam memori dan detik kehidupan. Tidak salah, memang orang itu semua pasti butuh trauma. Trauma ini adalah bagaimana cara orang push orang diri itu jadi lebih dibandingkan sebelumnya. Kalau misalnya Tuhan tidak ada trauma, atau Tuhan misalnya tidak ada goals, itu Tuhan tidak tahu bagaimana cara orang push orang diri masing-masing. Ketika Tuhan hancur, atau orang hati hancur, itu Tuhan pastinya tidak fokus, Tuhan tidak terkonsentrasi. Seperti yang awal kita bilang, ketika orang pikirannya tidak fokus pada satu hal itu, maka pasti buyar. Tapi ketika orang yakin atau beriman kepada Tuhan, karena Tuhan pasti sertai orang, itu merupakan orang ukur bagaimana Tuhan akan membantu orang. Karena tidak mungkin Tuhan membantu orang yang dia tidak percaya, atau orang yang tidak percaya Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mau solve orang yang masalah, Tuhan tidak percaya, Tuhan akan solve masalah itu untuk orang. Nah, dua ayat yang terakhir itu kita baca satu kali coba. Pada akan budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk memaksudkan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan ke kerajaanku, bahkan kemuliaannya yang lebih besar dibandingkan dahulu yang diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup meletakkan mereka yang berlaku congkak. Mungkin teman-teman ini hal yang biasa, tetapi ketika orang balik kembali, orang baca ini kitab Daniel yang DP
konteks itu jauh sebelum Tuhan Yesus lahir secara manusia. Sebelum Tuhan itu berkorban menjadi anak manusia lahir di bumi. Teman-teman bayangkan, cuma sedikit orang yang mengakui bahwa Tuhan ini merupakan Allah yang hidup pada saat itu. Yang kalau bilang Tuhan dan Tuhan yaitu Allah ini adalah Allah yang dijelek-jelekan pada saat itu. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di atas salib itu ada tulisan ini, atau ini raja orang Yahudi, atau ini raja orang Israel, teman-teman. Itu bukan suatu pujian, itu merupakan ejekan pada saat itu. Dan ketika satu raja yang sangat besar pada saat itu bilang dia mau memuji dan memberikan raja surga, yang pada saat itu notabene adalah raja orang Israel, raja orang Yahudi, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Ketika satu orang yang besar di dunia waktu itu dia memberikan diri kepada Tuhan karena dia sudah menyaksikan bagaimana Tuhan kekuatan dalam dunia kehidupan. Poin yang terakhir itu adalah bagaimana Tuhan siapkan orang PHK untuk menyembah Tuhan. Jangan percaya pada dalam satu penyembahan itu orang benar. Kalau misalnya orang sudah mampu katakan dalam Tuhan penyembahan, susah sekali. Orang tak perlu ribet-ribet. Orang cuma putar lagu rohani. Orang diam, orang nikmat hadirat Tuhan itu. Orang itu serupa Tuhan. Karena yang menyembah Tuhan itu bukan orang mulut, bukan orang bagaimana Tuhan mengampunkan kita kekayaan untuk memasukkan nama Tuhan, tetapi bagaimana orang pihak itu siap untuk mewangikan nama Tuhan. Oke, teman-teman Tuhan, kita pada tulang dari awal kita ajak Welga main musik untuk maju ke depan. Di sini kita akan angkat satu pujian dan kita akan bahas singkat pengalaman. Poin yang pertama yaitu adalah hadapkan orang hati kepada Tuhan. Poin yang kedua yaitu katakan selalu Tuhan yang akan melakukan hal tersebut untuk orang semua. Dan yang ketiga adalah hati yang menyembah. Teman-teman bayangkan, raja yang besar saat itu mau menyembah Tuhan. Dan teman-teman bayangkan, ketika misalnya, amin terjadi, cuma ketika misalnya orang meminta pertolongan Tuhan, mau membayangkan Tuhan coba dia makan, atau bahkan Tuhan yang menjawab, atau bahkan yang parah, ketika dia bilang dia yang tidak kenal Tuhan, bagaimana Tuhan yang perasaan hati, bagaimana Tuhan pada saat itu orang Islam belajar. Ketika orang hati itu semulai hancur, orang pikiran itu semulai tidak connect dengan hal-hal yang semestinya, adalah bagaimana cara orang mau keluar dari hal itu yang mungkin orang nyaman akan hal tersebut. Bagaimana cara orang buat orang hati itu jadi hati yang layak diubah adalah bagaimana cara orang tulus menyayangi Tuhan, yang so tulus mati untuk orang. Ada satu quotes itu dia bilang dalam bahasa Inggris, God has done it for me and He will do it with me. Tuhan sebayar kita beri kehidupan dan Tuhan akan melakukan atau Tuhan akan melangkah dalam hal ini bersama. Ini luar biasa. Bagaimana cara Tuhan melangkah dalam kehidupan yang Tuhan so tahu siapa Tuhan. Tuhan masih ragu. Bahkan Tuhan pengen dalam kehidupan. Tuhan angkat satu lagu. Apakah mendengar
lewat tempat gelap, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yesus, kami akan tenang ketika kami bersama dengan Engkau. Kami akan jauh dari hal-hal duniawi. Kami akan jauh dari hal-hal yang membawa kami jauh terhadap Engkau, Tuhan. Kami akan lebih jauh dari pemikiran-pemikiran yang aneh. Kami akan jauh dari bagaimana perasaan hati kami yang hancur, Tuhan, ketika kami berada dekat dengan Engkau. Kami serahkan setiap permasalahan kami kepada Engkau, Tuhan. Kami menghadapkan muka kami ke dalam tangan Engkau. Kami akan menghadapkan muka kami hadirat Engkau, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami, Tuhan, kepada Engkau, Engkau akan menjaga, Tuhan akan menjamah, dan Engkau akan melipat gandakan kehidupan kami, ya Tuhan. Bagaimana cara kami menyelesaikan permasalahan kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami adalah ketika kami sepenuhnya berserah dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang benar-benar hidup, Allah yang rela berkorban bagi kami, Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Tuhan. Kiranya setiap persembahan yang akan kami berikan agar kiranya dapat berguna bagi sesama kami. Hanya ini Tuhan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk trompet Bruin yang sudah membawakan kita dalam sharing firman Tuhan. Dan sekarang kita akan berikan persembahan. Mari tolong dengar pengumuman. Biasanya kepada Kak Yuni. Pertama-tama terima kasih untuk Darren yang telah sharing pada malam hari ini, sharing yang memberkati kita semua. Untuk pengumuman seperti biasa, minggu depan masih bertempat ibadah, masih bertempat di gereja jam 7 malam. Mungkin cuma itu pengumuman. Terus untuk trompet ibadah, mari kita sama bangkit berdiri, kita angkat lagu. Semakin bertambah, semakin berkurang. Doa-doa saya serahkan kepada Tuhan. Gelap di dalam kemuliaan aku, Kau semakin bertambah. Pemiku sayang, pemiku salibku,
setiap waktu biar kebenaran jadi semakin nyata dalammu. Kau semakin bertambah, katakan kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan. Kau semakin bertambah, memikul salibmu di setiap waktu biar kebenaranmu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau telah menuntut ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih sudah dalam video dan sudah memberikan kesempatan kami berikan bisa berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai kami Tuhan, bahkan kami juga dengan selamat. Buat teman-teman yang masih belum hadir Tuhan pada malam hari ini, tidak ada sakit atau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada masalah dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kau boleh dengan